Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Caca. Insya Allah tahun ini Bunda diamanatkan kembali untuk mengajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Biasanya di sekolah kita belajar di lab komputer ya. Tapi dengan keadaan seperti saat ini kita belajar di rumah dulu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena Bunda akan mengirimkan video pembelajaran agar teman-teman bisa belajar di rumah. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan materi yang Bunda berikan. So, selamat belajar! Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya Bunda ketemu lagi bersama kalian kelas 6. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya nak. Oke deh, kita lanjut belajar TIK. Pada bab 1 kita akan belajar tentang melakukan perhitungan dengan fungsi. Ada juga buat gambar digital dan membuat animasi stop motion. Dan pasti ini seru banget. Oke, tetap semangat ya. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu melakukan perhitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu apa sih? Yang pertama, kita harus tahu Microsoft Excel adalah salah satu program pengolah angka yang digunakan untuk menyusun dan mengkombinasikan data-data yang digunakan untuk melakukan perhitungan, membuat grafik, dan melakukan analisis. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi program pengolah angka. Ada OpenOffice Calc, ada Microsoft Excel. Nah, ini juga ada dua jenis versi Microsoft Excel ya. Cuma beda tahunnya aja. Jadi tidak usah bingung ketika nanti ada soal yang Excelnya seperti ini dan Excelnya seperti ini. Sama-sama semuanya Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel juga ada formula. Apa itu formula? Formula pada Microsoft Excel adalah sekumpulan ekspresi yang dimuat suatu sel di mana ekspresi tersebut dapat melakukan perhitungan matematika. Keren banget kan? Nah, terhadap sel ini, itu perhitungan itu dapat dihitung menggunakan rumus Excel yang secara fundamental disebut fungsi atau function. Nah, untuk menggunakan rumus-rumus pada Microsoft Excel, kita wajib menggunakan tanda sama dengan. Karena kalau kita tidak menggunakan tanda sama dengan, maka hasil dari rumus itu tidak akan benar, tidak akan valid. Nah, ini dia operator-operator dalam Microsoft Excel. Plus artinya penjumlahan, tanda kurang artinya pengurangan, bintang artinya perkalian, garis miring artinya pembagian. Nah, ini adalah simbol-simbol atau operator-operator yang biasanya kita gunakan dalam Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan belajar sum dan juga akan belajar if. Yang pertama, kita akan belajar fungsi formula sum. Sum digunakan dalam menghitung keseluruhan jumlah nilai dalam suatu range kolom maupun row. Kolom itu yang tulisan A, B, C, D, E. Row itu yang baris, yang ke bawah, yang tulisannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sum itu digunakan untuk menghitung jumlah nilai atau jumlah angka. Jadi, teman-teman diingat ya, pokoknya sum itu jumlah nilai atau jumlah angka. Nah, lanjut. Selain fungsi sum, kita juga ada fungsi logika. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Penulisan rumusnya ditandai dengan if. If dalam bahasa Inggris berarti jika. Nah, contoh penggunaan if bisa dibaca pada halaman 3 yang bawah yang ada kotak berwarna biru sampai halaman 4 yang atas yang ada kotak berwarna biru juga. Yuk kita baca sama-sama yuk. Contohnya, dibuka ya buku cetak halaman 3 ya, yang bawah itu dibaca. Nah, misalnya kita akan beli suatu makanan nih. Nah, terus kita ada diskon atau misalnya yang bawah nih yang halaman 4, yang pulpen, pensil seperti itu. Nah, kalau kita beli barang terus tiba-tiba ada diskon. Nah, jika diskon, ada kata-kata jika. Jika diskon berarti pakainya if, kalau diskon maka harganya akan berkurang.
Nah, kalau diskonnya itu pakai rumus if. Kalau yang sebelumnya kan sum. Kalau sum untuk jumlah nilai, kalau if untuk suatu kondisi ketika ada persyaratan seperti diskon. Nah, saat ini kita akan praktikkan halaman 4 sampai halaman 7 sampai poin nomor 9. Ya, untuk itu yuk kita siapkan buku cetaknya. Juga dinyalakan laptop dan komputer teman-teman semua dan atau komputer teman-teman semua yang sudah dinyalakan Microsoft Excel-nya. Jangan lupa persiapkan ketik dulu. Di halaman 4 itu ada bacaan toko alat tulis, semuanya diketik dulu ya teman-teman. Oke, sebentar lagi Bunda akan melanjutkan mempraktikkan dan mengajari teman-teman semua bagaimana cara menggunakan rumus sum dan if. Oke, stay tune, jangan di skip ya teman-teman biar paham. Oke deh, udah siap untuk praktek TIK hari ini. Teman-teman pastikan sudah dibuka buku cetaknya halaman 4 sampai halaman 7. Teman-teman fokus ya, jangan di skip karena kalau di skip nanti tidak paham. Nah, setelah dibuka buku cetaknya, dibuka juga laptop atau komputernya. Yuk kita praktek sama-sama. Nah, kalian silahkan ketik dulu seperti yang ada di layar atau yang ada di buku cetak. Itu sama kok tulisannya. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan menghitung jumlah harga. Oh iya, kalau teman-teman belum mengetik, silahkan videonya di pause dulu. Lalu teman-teman ketik dulu di Microsoft Excel. Lalu kalau sudah selesai silahkan di play lagi. Oke. Nah, kalau sudah selesai mengetik, teman-teman lanjut perhatikan ya. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi agar kita tahu nih berapa setelah diskon berapa harganya. Apakah kalian ingat bagaimana cara mengetik atau cara mendapatkan jumlah harga dari suatu barang? Logikanya adalah kita punya pensil nih 2000, kita ingin beli pensil 2000, satunya 2000. Lalu kita mau beli 5, berapa jumlah harganya? Berarti caranya diapain tuh? Dikali, dibagi, ditambah apa dikurang? Coba dijawab. Yang jawab dikali, kalian bener banget. Jadi caranya pastikan kalian tekan sama dengan, karena sama dengan adalah simbol atau operator penting dalam Microsoft Excel. Kalau misalnya tidak pakai sama dengan, rumusnya tidak akan berfungsi. Sama dengan, lalu klik sel B4 ini. Kenapa B4? Iya, karena kolom B baris keempat gitu ya. Nah, lanjut kita kali. Kalau perkalian berarti pakainya bintang. Nah, bintang. Lalu klik lagi jumlah barangnya. Klik. Nah, B4 sama dengan B4 bintang C4. Yang artinya berapakah jumlah B4 yang artinya 2000 dikali 5. 5 nih. Terus kalau sudah, teman-teman silakan tekan tombol enter. Nah, hasilnya cepat banget kan, langsung ketahuan 10.000 tanpa harus ngetik 1000 seperti itu. Nah, cara cepatnya Bunda contohin lagi deh sekali lagi ya. Sama dengan lalu klik sel yang diinginkan, misal ini. Lalu bintang. Kalau sudah, klik lagi sel jumlah barangnya. Kalau sudah, tekan apa? Enter. Nah, udah deh. Nah, ini kan baru 2 ya. Sedangkan di sini dari penghapus sampai spidol tuh masih kosong. Cara cepatnya agar teman-teman tidak ngetik-ngetik lagi ya. Caranya di sini kan ada kotak kecil nih, kecil banget. Diklik, di drag and drop dari situ sampai ke sel yang diinginkan. Misalnya sampai sini, karena di sini batas spidol ya. Kita drag and drop. Ditahan, ditekan, tahan, tarik ke bawah, dilepas. Nah, dia otomatis rumusnya muncul. Tapi dengan catatan ya, bisa diberlakukan seperti ini kalau rumus yang diinginkan sama. Kalau di sini rumusnya yang diinginkan beda, berarti tidak bisa pakai cara drag and drop seperti tadi. Nah, berhubung di sini kita pengen summary semua atau dijumlah semua, sum semua.
Nah, berhubung kita ingin perkalian semua, ini semuanya kan barangnya dikali ya, maka kita bisa tinggal di drag and drop saja. Sama kan rumusnya? Lanjut ya, setelah kita tahu berapa jumlah harganya, kita lanjut ke diskon. Teman-teman, silahkan dibuka halaman 5. Nah, dibuka halaman 5, di nomor 4 itu, di bagian atas, ada syarat dan ketentuannya tuh. Di situ katanya ada 2% untuk diskonnya. Nah, caranya teman-teman di sel yang ini, di sel yang ingin kita pakai untuk diskon, klik FX. FX artinya fungsi. Nah, diklik lalu kita pilih if, jika, artinya if itu artinya jika ya teman-teman. If. Nah, kalau sudah, yang ini nih, yang logical testnya, yang tanda panah diklik. Nah, sudah kan? Kalau sudah, gampang banget deh. Selanjutnya, tinggal pilih jumlah barang yang diinginkan. Nih diklik nih, jumlah barangnya diklik hap. Nah, dia langsung otomatis C4. Di sini juga C4. Kenapa C4? Iya, karena kita menseleksi atau memilih kolom C baris keempat. Oke. Kalau sudah, di sini sebelah kanan di drop lagi, di down lagi. Lalu sini diklik sesuaikan dengan yang ada di buku cetak. Yang di layar juga sama. Value if true. Nah, di kolom yang ini di value if true kita pilih 2%. Kita masukkan angka 2 lalu persen. Nah, kenapa 2%? Iya, karena tadi kan di soalnya, di perintahnya kita masukkan 2%. Kalau teman-teman mau masukin 5% pun nanti ceritanya, ya silahkan masukkan 5%. Oke? Nah, di sini kita masukkan 2%. Lalu dikali, jangan lupa dikali itu simbolnya bintang. Dikali kolom D4. D4 itu adalah jumlah harga. Nih, jumlah harga. Teman-teman ketik D4. D4 itu adalah jumlah harga dari pensil. Nah, kalau sudah value if false-nya kita ketik 0. Jadi pastikan teman-teman mengisi sesuai ini ya. Kalau sudah klik OK. Nah, udah deh. Seperti biasa tadi. Ini kan fungsinya sama ya. Kita mau if kan, mau cari tahu diskonnya. Di kotak kecil ini kita tekan dan tahan lalu drag and drop ke bawah. Hap. Nah, dia otomatis diskon. Nah, sampai sini teman-teman paham? Nah, karena sudah selesai penjelasan dari Bunda Caca, silakan teman-teman juga praktekkan di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai, filenya disimpan atau di-save dengan cara penulisannya nama lengkap _kelas_latihan1. Nanti hasilnya dikirim file ke nomor WhatsApp Bunda. File Excelnya itu kalian kirim ke nomor WhatsApp Bunda, atau videokan singkat ketika kalian sedang mengerjakan dan atau ketika kalian sudah selesai. Jadi Bunda tahu kalian berproses seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau Bunda upload video baru. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye.